Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup itu nggak adil? Kenapa ada orang yang lahir langsung enak, rumah besar, sekolah bagus, relasi kuat, sementara ada yang dari kecil udah harus mikirin uang, harus bantu orang tua, harus kerja keras cuma buat bertahan hidup. Kita sering diajarin kalau dunia itu adil. Katanya siapa yang kerja keras pasti berhasil. Katanya semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi kenyataannya, enggak. Dunia ini nggak adil, dan sistem keuangan itu kejam. Kenapa kejam? Karena sistem ini lebih menguntungkan orang yang sudah punya uang. Uang memanggil uang, orang kaya makin kaya. Orang miskin, kalau nggak hati-hati, makin terjebak. Contoh sederhana, orang yang punya uang bisa investasi, bisa beli aset, bisa buka bisnis. Kalau gagal, masih punya cadangan. Tapi orang yang nggak punya uang, salah langkah sedikit, bisa hancur. Sakit sedikit, tabungan habis. Kena PHK, langsung panik. Itulah realitanya. Sistem ini nggak peduli kamu baik atau enggak. Nggak peduli kamu rajin atau enggak. Kalau kamu nggak ngerti cara mainnya, kamu bisa kalah. Dunia ini jahat sama orang yang nggak ngerti game uang. Sekolah ngajarin kita matematika, sejarah, fisika. Tapi jarang banget ngajarin cara kelola uang. Jarang ngajarin cara bangun aset. Jarang ngajarin cara bikin uang bekerja buat kita. Akhirnya banyak orang kerja seumur hidup, tapi nggak pernah benar-benar bebas. Bangun pagi, macet, kerja, gajian, bayar cicilan, ulang lagi. Dan begitu terus sampai tua. Kalau kamu nggak sadar, kamu bisa terjebak di lingkaran itu. Ini bukan untuk bikin kamu takut. Ini untuk bikin kamu sadar. Karena kabar baiknya, walaupun sistem ini kejam, game ini tetap bisa dimenangkan. Tapi kamu harus sadar dulu, harus berhenti jadi pemain yang cuma ikut arus. Kamu harus belajar cara mainnya. Game uang itu punya aturan. Aturannya apa? 1. Jangan cuma tukar waktu dengan uang. Kalau kamu cuma kerja dibayar waktu, penghasilanmu terbatas. 2. Bangun aset. Aset itu sesuatu yang masukin uang ke kantong kamu, bukan cuma gaya hidup. 3. Pahami utang. Utang konsumtif bikin kamu kerja buat orang lain. Utang produktif bisa jadi alat kalau kamu ngerti cara pakainya. 4. Investasi. Uang yang diam itu kalah sama inflasi. Kalau kamu nggak bikin uangmu berkembang, nilainya makin lama makin turun. Masalahnya, banyak orang nggak pernah diajarin ini. Makanya banyak yang bilang, hidup kok susah banget ya. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu belum diajarin cara mainnya. Bayangin hidup itu seperti permainan. Ada orang yang dari awal udah dikasih modal besar. Ada yang mulai dari nol, bahkan ada yang minus. Memang nggak adil, tapi daripada terus mengeluh soal ketidakadilan, lebih baik kita fokus. Gimana caranya naik level? Kamu nggak bisa pilih lahir di keluarga mana, tapi kamu bisa pilih berhenti atau bertumbuh. Kamu bisa pilih tetap jadi korban sistem, atau jadi orang yang ngerti sistem. Karena begitu kamu paham cara kerja uang, pola pikir kamu berubah. Kamu nggak lagi cuma mikir, gimana caranya dapat gaji lebih besar, tapi kamu mulai mikir, gimana caranya punya aset, gimana caranya punya income lebih dari satu, gimana caranya uang kerja buat aku. Dan disitulah permainan berubah. Orang miskin sering disalahkan, padahal banyak dari mereka cuma nggak pernah dikasih akses pengetahuan. Sistem ini keras, tapi bukan berarti kamu nggak punya peluang. Justru karena sistem ini kejam, kamu harus lebih kuat. Karena dunia nggak akan kasihan sama kamu. Tagihan nggak peduli kamu lagi sedih. Harga kebutuhan nggak peduli kamu lagi capek. Kalau kamu nggak belajar, kamu akan terus dipaksa belajar oleh keadaan. Dan biasanya, biayanya lebih mahal. Mulai dari mana? Mulai dari mindset. Berhenti berpikir uang itu jahat. Uang itu cuma alat. Yang jahat itu ketidaktahuan. Mulai belajar keuangan, mulai baca buku, mulai nonton konten yang bikin kamu naik level, mulai sisihkan uang sekecil apapun. Jangan tunggu kaya dulu baru belajar. Belajar dulu supaya bisa kaya. Dan yang paling penting, punya tekad. Tekad untuk nggak selamanya jadi korban keadaan. Tekad untuk ngerti cara kerja sistem. Tekad untuk menyelesaikan game yang namanya uang ini. Karena pada akhirnya, hidup memang nggak adil. Tapi kamu masih punya kendali atas pilihanmu. Kamu bisa tetap menyalahkan sistem, atau kamu bisa belajar menguasainya. Game ini keras,
tapi bukan mustahil dimenangkan. Dan mungkin perbedaan antara orang yang berhasil dan yang menyerah cuma satu. Yang satu sadar, yang satu lagi terlambat sadar. Sekarang pertanyaannya, kamu mau tetap jadi pemain yang nggak ngerti aturan, atau kamu mau jadi pemain yang belajar sampai bisa menang? Pilihan itu ada di tangan kamu.